Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah wa syukralillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para jamaah yang dirahmati Allah, para sesepuh dan bini sepuh yang senantiasa kami hormati, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat yang Allah berikan pada kita, nikmat yang begitu banyak yang tidak terbilang jumlahnya. Sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah pada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga para keluarganya dan sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti ajarannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita terus bersyukur dan bergembira atas semua karunia dan rahmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Gembira adalah satu sikap yang diperintahkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Yunus ayat 58. Tapi ada gembira yang juga dilarang dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Qasas ayat 76. Maka malam ini kita bahas dua ayat itu. Dalam surat Yunus ayat 58 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul, katakanlah, bifadlillahi, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya, fabidzalika, maka dengan yang demikian itu, falyafrahu, maka hendaklah mereka bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un, yang karunia Allah itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ayat ini memberitahukan kepada kita dan memerintahkan dengan kalimat atau kata falyafrahu, fi'il mudhari yang didahului dengan lam amr, maka itu menjadi perintah. Kaidah usul fikihnya al aslu fil amri lil wujub wala tadullu ala ghairihi illa biqarinah. Pada asalnya perintah itu menunjukkan wajib dan tidak menghendaki makna lain kecuali ada qarinah yang menghendaki pada makna lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka hendaknya dengan karunia dan rahmatnya hendaklah mereka bergembira. Nah, karunia dan rahmat Allah itu wujudnya apa? Dijelaskan dalam tafsir As-Sa'di. Di sana disebutkan bihadzal ladzi ja'ahum minallahi minal huda wa dinil haq. Yang dimaksud dengan karunia dan rahmat Allah adalah Allah mendatangkan kepada mereka, kepada manusia, minal huda, dari petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar, falyafrahu, maka hendaklah mereka bergembira. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, oleh karena itu setiap syariat yang datang kepada kita bukan lagi sebagai sebuah beban, tetapi sebagai sebuah nikmat yang mesti kita terima dengan penuh kegembiraan. Termasuk datangnya bulan Ramadan, karena dengan Ramadan itu akan menjadikan kita semakin bertakwa. Kalau kita ikuti pengajian kemarin di UMP, menurut ahli tafsir, ayat
183 surat Al-Baqarah, tujuan puasa itu bukan menjadi orang yang muttaqin pakai isim fangil, tapi menggunakan la'allakum tattaqun, memakai fi'il mudhari yang artinya sedang proses, sehingga takwa itu tidak ada titiknya gitu ya. Takwa itu tidak ada titiknya, terus berproses semakin bertakwa. Jadi bertakwa di sini bukan sebagai sifat, bukan sebagai fa'il, tapi sebagai fi'il, sebagai kata kerja yang terus berproses sampai ajal kematian menjemput kita. Maka kita harus terus berproses untuk menjadi bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah yang dirahmati Allah, maka kita patut bersyukur ketika hadirnya bulan Ramadan, semangat kita menjadi tambah. Inilah dengan kegembiraan yang ada pada kita, maka akan menjadikan hatinya lapang, jiwanya juga menjadi lapang untuk menerima petunjuk dan kebenaran dari Allah. Dari jiwa yang lapang, dada yang lapang, menerima dengan penuh kegembiraan, maka akan memunculkan dua semangat. Semangat yang pertama, semangat untuk mengamalkan ibadah itu dengan sungguh-sungguh, kemudian memunculkan azam yang sangat kuat, sehingga punya target-target pribadi. Misalnya kalau contohnya bulan Ramadan, ya saya harus puasa dengan sungguh-sungguh sebulan penuh, maka betul-betul menghindarkan diri dari perbuatan yang sia-sia, waktunya dimanfaatkan untuk ibadah. Saya ingin menghatamkan Al-Quran 3 kali misalnya, 2 kali atau 1 kali dalam bulan Ramadan. Saya hendak sholat berjamaah di masjid terus menerus, kecuali ada uzur yang syar'i. Saya akan menyisihkan sebagian harta saya untuk zakat melalui lazismu, untuk infak, untuk memberikan buka mereka yang membutuhkan saat waktunya berbuka puasa. Jadi muncul semangat-semangat yang kuat karena penerimaan terhadap agama yang benar itu dengan rasa gembira, dan kegembiraan yang seperti ini diperintahkan. Nah, perintah pada asalnya adalah wajib. Ini kegembiraan yang pertama, menumbuhkan dua semangat, semangat untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan. Kemudian yang kedua, semangat untuk menghentikan segala kejahatan, dosa, maksiat, dan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah yang selama ini kita kerjakan. Karena azamnya sudah kuat, maka kita sadari bahwa selama ini kita banyak melakukan kesalahan, maka kita memunculkan semangat yang kuat untuk berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kemudian gembira yang dilarang yang disebutkan dalam Quran surat Al-Qasas ayat 76, yaitu kegembiraan yang kemudian menimbulkan kebanggaan diri sehingga ia membanggakan. Ada orang yang capaian dunianya melampaui batas ukuran pada umumnya, kemudian muncul gembira yang kemudian bangga dengan jabatan yang dimiliki misalnya, bangga dengan harta yang dikumpulkan, memiliki perusahaan yang banyak, kendaraan yang banyak, yang mewah, rumah yang megah,
apa yang dikumpulkan itu menjadi bahan untuk bergembira, yang gembiranya kemudian melampaui batas, yang akhirnya dia menjadi membanggakan diri. Nah, kebanggaan yang seperti ini yang dilarang oleh Allah, apalagi kebanggaan ketika dia bangga dengan kejahatannya, bangga dengan kemaksiatannya, jahat tapi bangga. Sekarang banyak salah tapi kok bangga gitu loh, curang tapi bangga, sekarang banyak sekali. Nah, kebanggaan-kebanggaan yang seperti ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketika Allah menyampaikan ayat ini kepada kaumnya Qarun. Qarun adalah orang yang suka mengumpulkan harta sehingga dia menjadi kaya raya, kemudian membanggakan diri atas kekayaannya. Allah ingatkan dalam Quran surat Al-Qasas ayat 76, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Janganlah kamu bergembira, membanggakan diri, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.